Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs edukatif semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya. Jangan lupa terus bahagia, ciptakan senyuman dan selalu mengutamakan sarapan daripada harapan. Iya. Video kali ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang materi pelajaran kelas 11 bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, tujuannya yaitu yang pertama supaya bisa menganalisis makna konsep hak dan kewajiban asasi manusia, bisa menganalisis substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang keempat bisa menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang makna dan konsep hak kewajiban asasi manusia. Apakah itu hak asasi manusia? Menurut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka dari pengertian tersebut terkandung dua makna, yakni hak asasi manusia itu merupakan hak alamiah dan hak instrumental. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya yang dibawa sejak manusia itu lahir, bahkan sejak kita ada dalam kandungan, dan itu melekat dalam dasar diri manusia, baik itu hidup, kebebasan maupun kebahagiaan. Adapun ciri-ciri khusus hak asasi manusia yaitu hakiki, kekal. Yang kedua, universal, jadi menyeluruh. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun KAM atau kewajiban asasi manusia, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh setiap manusia. Lanjut ke materi yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila itu bisa menjamin hak dan kewajiban hak asasi manusia? Nah, dalam Pancasila ada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Dalam hubungan hak dan kewajiban asasi manusia itu, nilai dasar Pancasila itu tertuang dalam 5 sila. Yang pertama, sila pertama itu tentang ketuhanan, di mana hak asasi manusia itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Sedangkan untuk kewajiban asasi manusianya itu adalah melaksanakan ibadah yang mereka yakini. Jadi di sini apapun agamanya, mereka memiliki hak untuk memilih agamanya yang mereka yakini, dan mereka wajib melaksanakan agama yang mereka yakini. Nilai dasar Pancasila yang kedua yaitu tentang kemanusiaan, di mana hak asasi manusia itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Tidak ada status sosialnya, tidak ada perbedaannya. Dan yang dalam kewajiban asasi manusia, nilai dasar Pancasilanya itu adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi.
tidak boleh adanya perbedaan. Yang ketiga, nilai-nilai dasar Pancasila itu dalam sila Persatuan Indonesia itu yaitu persatuan, di mana hak asasi manusia itu yaitu menjamin hak berserikat dan berkumpul. Jadi setiap manusia itu diperbolehkan untuk memiliki organisasi, memiliki perkumpulan-perkumpulan yang memiliki legitimasi, dan itu bisa dijadikan sebagai suatu komoditas, dan itu tidak boleh dilanggar, tentunya dengan adanya aturan-aturan. Nah, jadi adanya kewajiban asasi manusia dalam teori persatuan itu harus saling menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Jadi tidak boleh ada namanya persatuan. Jadi harus bisa menjaga, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menyerang sesama warga negara, karena menjaga keutuhan adalah salah satu kewajiban dari asasi manusia termasuk warga negara. Sila yang keempat, nilai-nilai dasar Pancasilanya itu yaitu adalah kerakyatan, di mana hak asasi manusianya itu menjamin kehidupan bermasyarakat, bangsa, bernegara yang demokratis. Sedangkan dalam kewajiban asasi manusianya menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi. Jadi dalam hal ini setiap warga negara itu dijamin oleh undang-undang maupun Pancasila bahwa mereka bisa berinteraksi, bertoleransi, berinteraksi, bersosial dengan golongan manapun, tidak ada batasan yang, dan tentunya demokratis. Jadi tidak boleh ada intervensi. Adapun kewajibannya yaitu kita harus saling menghargai, tidak boleh ada mengingkari apa itu asas demokrasi. Harus saling transparansi dan harus saling menghormati. Nah, sedangkan nilai dasar Pancasila dari sila kelima yaitu adalah keadilan sosial, di mana hak asasi manusianya itu menjamin hak milik perorangan dan dilindungi oleh penataannya. Adapun kewajiban asasi manusianya yaitu harus mengakui dan menghargai hak milik perorangan. Adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, dalam Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dalam ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara pelindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Ada juga peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Dan ada juga keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dalam sila pertama yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sedangkan dari sila yang kedua mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia.
dalam sila ketiga menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dari sila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, serta yang kelima menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Untuk materi selanjutnya next di video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.